kepada kita. Ayat yang keempat berbicara tentang ya 144.000 orang ini. Alkitab katakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya, jadi si 144.000 adalah mereka yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Apa maksudnya? Ya, itu bukan tentang perempuan dalam arti perempuan sebenarnya, oke? Dan kemudian dikatakan kepada kita karena mereka murni. Perhatikan, karena mereka murni. Jadi mereka ini murni ya, sama seperti perawan. Oke? Karena mereka ini murni sama seperti perawan. Mereka ya si 144.000 ini, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Di dalam kutipan tadi yang kita melihat bahwa kita melalui iman harus mengikuti Yesus sampai masuk ke tabir di mana dia telah membuka jalan. Dan di sini dikatakan bahwa 144.000 adalah sekelompok orang yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Apa maksudnya? Apakah mengikuti anak domba, dia menghadapi ini, dia ikuti, dia menghadapi ini, diikuti, apa seperti itu? Kita melihat ini adalah yang menulis adalah Yohanes. Ya, saya katakan ini adalah Yohanes si Pewahyu. Nah, kita melihat tulisan yang sama dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya, di chapter yang sama, kita mau lihat ya kemana anak domba ini pergi. Pertanyaan itu supaya kita tahu 144.000 pergi kemana. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, ini ketika Yesus berbicara kepada para muridnya, sementara dia akan meninggalkan para muridnya. Dia katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, katanya. Dan apabila aku telah pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, ya, kata dia di situ, aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi setelah Yesus menjelaskan semuanya ini, alasan mengapa dia harus pergi, dan alasan nanti dia akan datang kembali. Nah, yang terjadi dikatakan, ayat yang keempat, apa yang Yesus katakan? Dan kemana aku pergi? Kemana aku pergi, kata dia, kamu tahu jalan ke situ. Perhatikan kata jalan ke situ, saudara-saudara. Jadi Yesus katakan kepada para muridnya, ya, aku ini mau pergi, kata dia. Tapi kemana saya pergi? Kemana saya pergi? Ingat, di dalam Wahyu pasal 14, 144.000 mengikuti kemana anak domba ini pergi. Dan Yesus katakan kepada para muridnya, kemana aku pergi kamu tahu. Nah, si Thomas, ya, yang bukan buah dan juga bukan sayur ini, katakan sesuatu kepada kita di ayat yang kelima. Seseorang boleh bacakan ayat yang kelima dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang kelima. Yohanes 14 ayat kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Oke. Perhatikan baik-baik. Si Thomas ini katakan, oh Tuhan, Yesus sudah panjang lebar jelasin. Si Thomas bilang begini, Tuhan kami nggak tahu kamu ini pergi kemana. Nah kalau kami nggak tahu kamu pergi kemana, ya bagaimana kami bisa tahu jalan ke sana? Perhatikan, 144.000 mengikuti kemana Yesus pergi. Artinya apa? Dia tahu Yesus kemana. Nah si Thomas, dia nggak tahu. Dia bilang begini, Tuhan, ya bagaimana kami bisa tahu kamu pergi kemana? Karena katanya kami nggak tahu, kata dia. Thomas bilang, kami tidak tahu engkau pergi. Kemana engkau pergi? Ya jadi kami nggak tahu kamu ke sana. Perhatikan jawaban Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah ini jawaban yang nyambung dari pertanyaan Thomas tentang kemana Yesus pergi? Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya percaya Yesus bukan orang yang tidak nyambung seperti saya, ya. Yesus ini orang yang nyambung, ya. Tapi kenapa Yesus jawabin akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Artinya apa? Thomas bilang, kemana kamu pergi? Yesus bilang, akulah jalannya. Ya, sehingga kamu akan tahu
Kalau gitu kita melihat, kita buka di dalam Mazmur 77, saudara. Kita buka Mazmur 77, supaya kita tahu jalan apa yang dibicarakan oleh Yesus. Mazmur pasal 77. Ya, Mazmur pasal 77. Oke, ayat yang ke-14. Ya, seseorang boleh bacakan Mazmur 77 ayat yang ke-14. Mazmur 77 ayat ke-14. Boleh bacakan? Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Oke, terima kasih. Alkitab katakan kepada kita dalam Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Indonesia kita katakan, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Sebenarnya di dalam King James Version dikatakan, Thy way, O God, is in sanctuary. Jalanmu ya Tuhan ada di tempat kudusmu. Artinya, di sini kita mendapati semuanya, saudara. Yesus katakan, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke sana. Kenapa? Karena itu adalah ke tempat kudus. Jadi dengan kata lain, ketika 144.000 ini, ya 144.000 ini pergi kemanapun anak domba itu pergi, artinya apa? Dia pergi ke tempat kudus. Ya, itulah sebabnya bagaimana dia pergi ke tempat kudus, ya. Sebagaimana kutipan yang tadi kita baca kembali, saudara. Sebagaimana kutipan yang tadi kita baca kembali di sini katakan bahwa perantaran Kristus atas nama manusia di tempat kudus di atas sama pentingnya dengan rencana keselamatan, seperti halnya kematiannya di kayu salib. Dengan kematiannya dia memulai pekerjaan itu, yang setelah kebangkitannya dia naik untuk menyelesaikannya di surga. Kita harus dengan iman Apaan?
Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya, oleh karena apa? Tiba-tiba internet saya mati ya. Tidak pernah terjadi seperti ini. Jadi ini di luar kemampuan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa, kita meminta Tuhan untuk dapat membantu kita ya, supaya kita dapat dijagai secara khusus sesuatu yang di luar kemampuan manusia ini. Kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami, dan terima kasih juga ya Tuhan untuk berkat luar biasa yang Kau berikan kepada kami, di mana pada malam hari ini hamba-Mu secara khusus ya Tuhan boleh bergabung kembali di Zoom ini, boleh berbicara atas kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus ya Tuhan, kiranya Kau memberkati internet kami ya Tuhan, yang di luar kemampuan kami sebagai manusia. Jangan biarkan setan menghalangi ya Tuhan, oleh karena pekabaran yang akan diberikan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu secara khusus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus ya Tuhan, sehingga Kristus dan kebenaran saja yang terlihat, dan biarlah Engkau membantu kami untuk dapat mengerti akan pelajaran ini ya Tuhan. Terima kasih baik Bapa, ampun dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat malam. Malam Bang. Selamat malam. Oke, jadi minta maaf ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita melihat bahwa di dalam Wahyu pasal yang ke-14 kita melihat bagaimana 144.000 ini mengikuti kemanapun anak domba ini pergi. Ya, jadi 144.000 ini mengikuti kemanapun anak domba ini pergi. Dan kemana anak domba ini pergi? Tadi kita melihat dalam si penulis yang sama, ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 katakan kepada kita bahwa ketika Yesus berbicara di ayat 1, 2, dan 3, dan 4, ya, terus kemudian dia katakan bahwa ke tempat di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Dan kemudian Thomas tidak tahu jalannya katanya, sehingga dia nggak bisa pergi ke sana. Ya, jadi kalau kita tidak tahu jalannya, kita tidak bisa pergi ke sana. Ya, kita tidak bisa pergi ke sana. Dan Yesus katakan bahwa ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan berdasarkan Mazmur, ya, dikatakan dalam Mazmur 77 ayat 14 bahwa Thy way, O God, is in sanctuary. Jadi jalan Tuhan ada di dalam bait sucinya. Jadi di sini kita melihat bahwa 144.000 mereka mengikuti kemanapun anak domba ini pergi, sebagaimana yang tadi kita lihat, ya, apa yang harus kita lakukan sebagaimana disampaikan di dalam Kemenangan Akhir, ya, Great Controversy, halaman 489 paragraf pertama. Perantaran Kristus atas nama manusia di tempat kudus di atas sama pentingnya dengan rencana keselamatan seperti halnya kematiannya di kayu salib. Dengan kematiannya dia memulai pekerjaan itu yang setelah kebangkitannya dia naik untuk menyelesaikannya di surga. Kita harus dengan iman masuk kemana? Ke tabir itu di mana? Di bait suci, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Jadi di sini kita melihat saudara-saudara bahwa kita harus masuk ke sana. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti tempat kudus ini, kita tidak bisa, tadi dikatakan, saya ulangi sekali lagi kutipannya saudara, supaya kita mengerti maksud apa yang disampaikan oleh Ellen White kepada kita, ya. Di sini katakan kepada kita dalam GC 488 paragraf 2, subjek tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dipahami dengan jelas oleh umat Allah. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk menjalankan iman yang dibutuhkan pada saat ini. Artinya apa itu iman yang dibutuhkan saat ini? Untuk dijalankan, yaitu kita harus masuk ke tempat kudus itu, ya, dan itu yang dilakukan oleh 144.000 itu. Ya, dan apa yang terjadi pada 144.000? Kita buka Wahyu pasal yang ke-7. Kita buka Wahyu pasal yang ke-7, saudara-saudara. Wahyu pasal yang ke-7. Ya, kita buka Wahyu pasal yang ke-7. Alkitab katakan kepada kita di ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada ya angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ini adalah penggambaran yang sama, ya. Jadi nggak boleh ada angin. Angin menggambarkan kekacauan, peperangan, dan seterusnya. Inilah penggambaran yang sama yang terdapat dalam Daniel pasal 12, yaitu
sesuatu hal yang luar biasa dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama, yaitu kita buka kembali Daniel pasal 12. Kita taruh jari kita di sini, ya. Kita kembali ke Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat yang pertama, yaitu pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi. Jadi, dalam Daniel pasal 12 akan ada kesesakan besar, ya, yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-15 sebagai 7 tulah yang akan turun, ya. 7 tulah yang akan turun ke atas dunia ini. Dan kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu digambarkan angin, ya, yang akan berhembus, yang akan berhembus di 4 penjuru bumi. Ini digambarkan itu. Makanya dikatakan, kita kembali ke Wahyu 7, saudara-saudara. Kita kembali ke Wahyu 7. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Ngapain mereka? Mereka menahan keempat angin bumi. Kenapa? Supaya jangan ada angin yang bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon artipat, supaya tidak terjadi kekacauan yang besar yang digambarkan dalam Daniel pasal 12 ayat pertama. Mengapa sementara ditahan? Dikatakan, ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Ayat 3 katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa kesesakan besar ini tidak akan terjadi sebelum pemateraian, ya, kita tahu di sini, ya, di dalam Wahyu pasal 7 berbicara orang-orang yang dimeteraikan. Jadi di sini dikatakan kepada kita bahwa kesesakan besar itu tidak akan terjadi sebelum pemateraian ini terjadi, ya. Makanya siapa yang dimeteraikan? Dikatakan di ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 orang. Jadi di sini kita mendapati bahwa dalam Wahyu pasal 14, 144.000 mengikuti Yesus ke bilik yang maha suci, mengikuti Yesus ke bait suci, sehingga yang terjadi adalah dia dimeteraikan. Jadi kenapa kita berbicara tentang penghakiman? Karena penghakiman adalah cara Tuhan untuk dapat memeteraikan kita, saudara. Ini yang terjadi. Itulah sebabnya kita kembali ke dalam kutipan kita, saudara. Ya, kita kembali ke dalam kutipan kita. Oke, di sini saya kasih lihat kembali dalam kutipannya. Oke, di dalam Testimonies to the Minister, halaman 445 paragraf yang pertama, dikatakan mereka yang mengalahkan dunia, hawa nafsu dan godaan setan akan menjadi orang yang diperkenankan menerima meterai Allah yang hidup. Mereka yang tangannya tidak bersih, yang hatinya tidak murni, tidak akan memiliki meterai dari Allah yang hidup. Mereka yang merencanakan dosa dan melakukan itu akan dilewati, katanya. Ya, kita akan belajar ini di minggu depan, saudara-saudara. Ya, hanya mereka yang dalam sikap mereka di hadapan Allah, yang mengisi posisi mereka, yang bertobat dan mengakui dosa-dosa mereka di hari apa? Di hari apa kata Alkitab? Di hari besar antitipe penebusan. Yaitu apa? Yaitu the day of atonement. Yaitu apa? The judgment day. Yaitu mereka, katanya, yang bertobat dan mengakui dosa mereka pada hari penebusan ini akan diakui dan ditandai layak untuk perlindungan Allah. Siapa yang dilindungi kata Alkitab tadi? Di dalam Daniel pasal 12 ayat pertama, yaitu mereka yang namanya tertulis dalam kitab itu. Dan kita tahu dalam Wahyu 7, ya, siapa mereka yang dilindungi dari angin itu? Yaitu mereka 144.000. Jadi dengan kata lain, pemeteraian ini, ya, adalah mereka yang mengalahkan dunia, hawa nafsu, godaan setan. Jadi di sini kita mendapati, saudara-saudara, ya, kita mendapati bahwa mereka yang pada akhirnya akan dimeteraikan, ya, adalah mereka yang mengerti dengan jelas pengadilan pemeriksaan. Kenapa? Karena dari situlah kita bisa melihat dengan jelas bagaimana cara Tuhan membantu kita untuk dapat mengalahkan dosa. Nah, itulah sebabnya perhatikan kembali, saudara, apa benar, ya, tujuan daripada penghakiman itu untuk pemeteraian kita, ya, apakah benar demikian? Kita lihat sekali lagi, saudara, ya, apa yang disampaikan oleh Roh Nubuat kepada kita
Dikatakan di dalam Testimonies ya, jilid yang kelima halaman 216 paragraf 2, sekarang adalah waktunya untuk bersiap. Meterai Tuhan tidak akan pernah diletakkan di dahi pria atau wanita yang tidak murni. Itu tidak akan pernah ditempatkan di dahi pria atau wanita yang ambisius dan mencintai dunia. Saya mau kasih saudara, perhatikan kata dahi. Kata dahi ini. Jadi meterai ini tidak akan pernah diletakkan di dahi orang yang tidak murni. Ya, tidak murni. Meterai di dahi tidak murni, kata Rono Buat. Itu tidak akan pernah ditempatkan di dahi pria dan wanita yang ambisius dan mencintai dunia. Itu tidak akan pernah ditempatkan di dahi, sekali lagi katanya, di dahi pria dan wanita dengan bahasa palsu dan hati yang menipu. Semua yang menerima meterai Allah harus tanpa noda di hadapan Allah. Sekali lagi, yang perlu saudara perhatikan, meterai, ya, dahi, murni, dan tanpa noda, calon surgawi. Siapa mereka yang dimeteraikan ini? Kita buka dalam Wahyu pasal 14, saudara. Kita buka kembali Wahyu pasal yang ke-14. Ya, kita buka kembali Wahyu pasal yang ke-14. Oke, kita buka Wahyu pasal yang ke-14. Alkitab katakan kepada kita di ayat yang keempat. Seseorang boleh bacakan Wahyu pasal 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Oke, perhatikan karakteristik yang digambarkan oleh 144.000 ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan karena mereka apa? Murni. Tadi dikatakan bahwa meterai Allah tidak akan ditaruh di dahi orang-orang yang tidak murni dan tidak bernoda, katanya. Ya, orang-orang itu harus tidak bernoda. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-6. Saya mau lihat karakteristik yang digambarkan, ya. Karakteristik yang digambarkan, saudara. Di ayat yang kelima, maksud saya ayat 5. Dan di dalam mulut mereka, ya, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, mereka tidak bercela. Tidak bercela di mana? Ada satu kalimat yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia kita. Jadi King James Version dikatakan bahwa mereka tidak bercela before the throne of God. Artinya apa? Mereka tidak ada noda. Sama seperti kutipan yang barusan saja kita baca, saudara. Sama seperti kutipan yang baru saja kita baca, itu apa? Meterai Tuhan tidak akan diletakkan di dahi yang tidak murni, ya. Mereka yang menerima meterai Tuhan harus tanpa noda di mana? Before the throne of God. Artinya apa? Di sini kita mendapati, saudara, di dahi, kata Alkitab. Kita buka di dalam Wahyu 14 ayat pertama. Alkitab katakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan 144.000 orang yang di dahi mereka, ya, yang di dahi mereka, apa katanya? Di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi Alkitab katakan kepada kita bahwa 144.000 di dahi mereka tertulis nama Bapaknya. Jadi ada dahi, ya, murni, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Artinya apa? 144.000 bagaimana dia bisa begini? Itulah sebabnya saya katakan, Ellen White katakan kita tidak perlu memusingkan tentang siapa 144.000 ini. Ya, apakah dia literal atau dia itu simbolik. Tapi yang penting adalah karakteristik daripada 144.000 ini. Kenapa? Karena 144.000 ini adalah mereka yang dimeteraikan. Dan bagaimana caranya 144.000 ini bisa dimeteraikan? Adalah karena dia mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Yaitu kemana? Ke bait suci surgawi. Dan itu yang harus kita lihat. Dengan iman, seharusnya kita mengikuti Yesus sampai ke bait suci surgawi. Coba kita buka, ya, gambaran yang sama yang diungkapkan dalam Mazmur 24 kepada kita. Ya. Mazmur pasal yang ke-24, saudara. Di ayat yang ketiga dan keempat, seseorang boleh bacakan, ya. Seseorang boleh bacakan di ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga.
Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Oke, terima kasih. Yang bersih. Perhatikan, siapakah orang yang boleh naik ke tempat gunung Tuhan, ya, ke atas gunung Tuhan? Di mana itu? Ya, saya mau kasih lihat. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang mereka? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Siapa mereka? Mazmur 24 ayat 3 dan 4 menggambarkan 144.000 yang berdiri di Bukit Sion, bukitnya Tuhan yang tidak cemar. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat, saudara, ya, dari apa yang coba Alkitab katakan kepada kita, bahwa Tuhan, ya, ingin kita mengerti tentang subjek tempat kudus ini dan pengadilan pemeriksaan. Kenapa? Karena ketika kita mengerti, kita akan tahu bagaimana Tuhan memeteraikan. Kenapa? Karena di sini adalah di waktu di mana Tuhan akan memeteraikan kita. Dan kalau kita tidak dimeteraikan, saudara, maka kita tidak akan bisa melewati masa kesukaran besar itu sendiri. Kita tidak akan bisa, saudara, melewati masa kesukaran besar itu sendiri. Coba perhatikan apa yang Ron buat katakan kepada kita, ya, dalam Review and Herald 1895 paragraf 5. Materai Allah yang hidup itu akan ditaruh pada mereka yang hanya memiliki tabiat seperti Kristus. Materai ini, ya, hanya diberikan kepada mereka yang memiliki tabiat seperti Kristus. Bagaimana kita mendapat tabiat seperti Kristus? Ketika kita mengetahui posisi imam besar kita, ketika kita dengan iman masuk ke di bilik yang maha suci, dan kita mengetahui apa yang Yesus lakukan sementara di bilik yang maha suci itu sendiri. Tidak heran, ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita buka di dalam bagaimana caranya Tuhan memeteraikan kita. Kita buka di dalam Efesus, ya, Efesus 4 ayat 30. Seseorang boleh bacakan Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Boleh dibacakan? Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oke. Jadi di sini kita melihat bahwa 144.000 adalah mereka yang dimeteraikan. 144.000 adalah mereka yang masuk ke bilik yang maha suci, sehingga mereka tidak bernoda. Dan di sini dikatakan kepada kita di ayat Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi siapa yang memeteraikan kita? Berdasarkan ayat ini, Roh Kudus. Itu sebabnya kita tidak boleh Tidak boleh mendukakan Roh Kudus, ya. Kenapa Roh Kudus Coba kita buka Efesus 1 ayat 13. Kita buka Efesus 1 ayat 13. Ya, Efesus 1 ayat 13. Ya. Efesus 1 ayat 13. Alkitab katakan kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus, ya, Roh Kuduslah yang akan memeteraikan kita, ya. Roh Kuduslah yang akan memeteraikan kita. Dan untuk apa Roh Kudus memeteraikan kita? Kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 19, saudara. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Seseorang boleh bacakan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Oke, terima kasih. Alkitab katakan kepada kita apa? Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal, katanya apa? Tuhan mengenal kepunyaannya. Artinya apa? Kejahatan. Tujuan meterai itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Kenapa kita harus dimeteraikan? Ya, oleh karena supaya kita ini menjadi cap yang jelas bahwa ini adalah punya Tuhan. Ini adalah
punya Tuhan. Dan bukan hanya itu, dikatakan lebih lanjut, bahwa setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Artinya apa? Orang-orang yang pada akhir akan dimeteraikan, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kejahatan. Itu sebabnya tadi dikatakan kepada kita bahwa mereka yang dimeteraikan, mereka ya tidak boleh memiliki cacat celah. Mereka harus punya tabiat seperti Yesus. Dan bagaimana cara kita dimeteraikan? Efesus 4:30 katakan kepada kita bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang akan memeteraikan kita. Dan sekarang barulah kita tahu, saudara. Alkitab katakan kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam kamu. Sekarang kita tahu arti daripada Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Ketika Yesus katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, ya kan? Ia akan makan bersama-sama dengan aku dan aku akan bersama-sama dengan ia. Apa maksudnya? Yesus tidak bisa datang kembali. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa lagi omnipresent. Ya, karena dia sudah memiliki tubuh seperti kita. Dan bagaimana caranya dia bisa masuk? Melalui Roh Kudus. Artinya apa? Kenapa Roh Kudus harus ya masuk? Ya, Yesus melalui perwakilannya yaitu Roh Kudus, dia harus masuk karena kita sementara sedang dihakimi. Kenapa? Karena kita sementara sedang ingin dimeteraikan. Tetapi mereka yang tidak tahu tentang subjek ini, mereka pasti akan dilewati. Kenapa? Karena mereka tidak tahu yang sebenarnya apa yang Yesus lakukan di dalam pengadilan pemeriksaan. Ini terjadi, saudara. Laodikia ya mengalami suam-suam kuku. Tadi dikatakan kenapa? Karena mereka tidak mengetahui subjek yang sebenarnya ya yang harus dipelajari. Tidak heran, saudara, saya mau katakan begitu banyak di dalam gereja ini masuk rupa-rupa angin pengajaran. Kenapa? Karena dengan masuknya rupa-rupa angin pengajaran ini supaya membingungkan pemikiran umat-umat Tuhan, sebenarnya apa yang harus dipelajari. Tujuan utama yang dipelajari adalah bait suci ini sendiri, supaya kita hidup benar. Itulah sebabnya tadi dikatakan kepada kita, ya, kita kembali apa yang dikatakan kepada kita, saudara-saudara, ya. Di sini dikatakan kepada kita di dalam satu manuskrip rilis. Sekarang kita akan paham apa yang coba disampaikan oleh Rono buat. Manuskrip rilis, ya, volume pertama 228 paragraf 2. Tujuan Tuhan dalam memberikan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia adalah untuk mempersiapkan suatu umat untuk berdiri benar untuk pengadilan pemeriksaan. Jadi di sini kita mendapati bahwa tujuan utama pekabaran kita adalah untuk mempersiapkan orang-orang ini mempunyai karakter seperti Yesus. Jadi kalau kita mengabarkan cuma sabat, mentok di sabat saja, saya tidak katakan sabat salah, sabat itu benar. Ya, tapi kalau kita mentok di sabat saja, kita tidak memberitahukan kepada mereka bahwa tujuan utamanya adalah pembentukan karakter, gagal sebenarnya. Dan kalau kita, ya, saya mau katakan kalau kita health reform, kita vegan dan segala macam, kalau itu hanya untuk kesehatan saja, saya mau katakan kita gagal. Kenapa? Karena tujuan utama dari pekabaran ini sendiri adalah bahwa membuat kita untuk berdiri benar pada hari pengadilan pemeriksaan. Kenapa? Karena mereka yang dimeteraikan saja yang tidak akan menyembah binatang, mereka yang dimeteraikan saja yang akan melewati masa kesukaran besar ini ditemani oleh Yesus. Ini tujuan utamanya, saudara. Artinya ketika kita mengetahui ini semuanya, tidaklah heran kita bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi fokus daripada umat Tuhan saat ini. Bukan lagi tentang apa yang masuk ke dalam gereja saat ini, ya. Pelajaran-pelajaran yang menurut saya itu hanya side issue untuk membawa umat-umat Tuhan tidak melihat fokus utama mereka, yaitu apa? Yaitu tabiat yang sebenarnya. Ini terjadi, saudara. Tidak heran gereja kita dimasuki begitu banyak dengan rupa-rupa angin pengajar. Kenapa? Karena setan ingin membawa umat Tuhan dari tujuan yang sebenarnya, ya, dari tujuan yang sebenarnya untuk memiliki tabiat seperti Yesus dibawa begitu jauh, ya, begitu jauh sampai mereka berfokus kepada doktrin ini. Ini terjadi, ya. Itu sebabnya bahwa bait suci, ya, dan pengadilan pemeriksaan adalah our foundation. Kenapa?
Karena dari situ kita bisa tahu yang sebenarnya. Jadi saudara, kita bisa lihat apa tujuan daripada pengadilan ini, pemeteraian. Tuhan ingin memeteraikan umat-umatnya ya sebelum pengadilan ini berhenti. Ya, sebelum pengadilan ini berakhir. Kenapa? Karena hanya mereka yang dimeteraikan yang akan lolos. Tapi masalahnya adalah ketika orang-orang yang dimeteraikan adalah orang-orang yang tidak memiliki cacat tabiat. Ini permasalahannya. Kita tidak boleh memiliki cacat tabiat. Itulah sebabnya mengapa ya. Saya katakan itulah sebabnya mengapa Tuhan begitu keras terhadap Musa. Ya, bukan karena Tuhan tidak sayang Musa, tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada setiap umat segala zaman, ya khususnya kita, karena Paulus katakan apa yang terjadi pada mereka adalah sebuah gambaran bagi kita yang hidup menjelang datangnya Yesus. Artinya apa? Musa Tuhan tidak izinkan hanya satu kesalahannya, dia tidak masuk ke Kanaan. Yaitu apa? Ketika dia memukul batu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Musa nggak masuk, hanya satu dosanya yang tercatat. Sejak dia bertobat, ya, sejak dia bertobat, bukan waktu dia membunuh saudara-saudara, tapi sejak dia bertobat, sejak dia menjadi orang yang sangat rendah hati, hanya ada satu kesalahan yang tertulis, yaitu apa? Dia memukul batu. Ya, Yesus minta satu, karena itu menggambarkan Yesus dipukul sekali saja, ya oleh karena dosa kita, tapi Musa memukulnya lebih dari satu kali, sehingga keindahan Injil itu jadi hilang. Ya, dan bukan Tuhan marah, tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa satu dosa saja cukup untuk membuat kita tidak dimeteraikan, tidak masuk Kanaan surgawi. Itulah sebabnya di dalam Keluaran pasal 32 ayat 33, ketika orang-orang Israel membuat patung lembu emas, dan Musa melihat dan Tuhan mau binasakan semuanya, dan Musa bilang, oh Tuhan jangan, lebih baik nama saya aja yang dihapus dari kitab kehidupan. Tapi Tuhan katakan tidak, orang yang berdosa, nama mereka lah yang akan dihapus dari kitab kehidupan. Itu adalah sebuah gambaran yang sangat jelas, saudara, bagi kita, bahwa satu dosa saja cukup untuk melempar nama kita dari kitab kehidupan, dan satu dosa saja cukup untuk membuat kita tidak masuk Kanaan surgawi, sama seperti Musa. Tuhan tidak izinkan, walaupun cerita selanjutnya kita tahu ya Musa masuk, ya, tapi ada sebuah pelajaran yang digambarkan di sana bahwa satu dosa cukup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana di dalam pengadilan pemeriksaan ini? Ya, di dalam pengadilan pemeriksaan ini kita bisa untuk memiliki ya sebuah kehidupan yang sesuai, yaitu tidak ada cacat celah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, dan apa alasannya kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ini dalam kehidupan kita, saudara? Kita akan pelajari di pelajaran berikutnya alasannya. Tapi yang kita pelajari pada hari ini adalah topik ini ada fondasi iman kita. Sebuah fondasi yang menggambarkan kepada kita, saudara-saudara, ya, bahwa tujuan utama kita adalah pembentukan karakter. Apapun yang kita perhatikan, apa yang dikatakan kepada kita dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Ketika Musa ya bertanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Dan kemudian Tuhan bilang, oh kamu sembunyi di balik batu, saya akan berjalan ya menunjukkan kemuliaan saya sambil berseru, Tuhan, Tuhan Allah pengasih penyayang panjang sabar berlimpah kasih setianya. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan adalah karakternya. Artinya apa? Apapun yang kita makan, bukan buat kesehatan, saudara. Kalau kita vegetarian, kalau kita vegan hanya untuk sampai taraf sehat, gagal saya bilang vegetarian. Gagal vegannya, kenapa? Karena seharusnya ini membantu kita untuk mempunyai karakter seperti Yesus. Kalau kita menginjil, ya, kalau kita menginjil hanya untuk mendapatkan ribuan jiwa, itu benar. Saya nggak bilang katakan itu salah, itu baik, itu adalah baik. Tapi kalau menginjil hanya untuk sampai taraf seperti itu, saya katakan penginjilan kita gagal. Kenapa? Karena Roh Nubuat katakan kepada kita bahwa Tuhan bisa saja menjangkau jiwa-jiwa tanpa pertolongan kita. Tetapi agar kita mengembangkan tabiat seperti Dia, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya. Artinya apa? Tujuan penginjilan utama adalah selain memenangkan jiwa, adalah pembentukan karakter. Kalau ada orang yang memenangkan jiwa, karakternya begitu-begitu aja,
arti gagal tujuan Tuhan. Kalau ada orang vegetarian, kerjanya marah-marah terus, ya gagal, saudara. Itu sebabnya kita harus bergumul terus. Kalau ada yang lainnya, artinya apa? Tujuan utama, fokus tujuan utama kita adalah pembentukan karakter. Tapi masalah bagaimana? Itulah sebabnya Yesus memberikan kepada kita, ya, kepada kita pekabaran penghakiman. Kenapa saya mau katakan pekabaran penghakiman bukanlah sebuah pekabaran ketakutan, tapi pekabaran penghakiman, ya, adalah sebuah pekabaran yang memberikan kepada kita sebuah pekabaran yang dahsyat bahwa kita memiliki seorang imam besar yang menyanggupkan umat-umatnya bahwa dia sanggup untuk mengalahkan setiap dosanya, tepat seperti yang dia katakan waktu ada di surga, bahwa makhluk ciptaannya sanggup untuk dapat mengikuti setiap hukum Tuhan. Jadi saya mau katakan saudara, melalui pengadilan pemeriksaan ini, melalui pengadilan ini, kita bisa tahu bahwa Tuhan adalah benar. Jadi kalau kehidupan kita jatuh terus, artinya apa, saudara? Artinya kita percaya bahwa setan adalah benar dan bahwa kita tidak mungkin mengalahkan dosa-dosa kita. Tapi tidaklah demikian. Jadi saya katakan ini sebuah pekabaran yang akan membuat kita benar-benar seperti Yesus. Ini yang terjadi, saudara. Tapi masalahnya adalah kita nggak pernah bicarain pekabaran ini. Kita nggak pernah bicarain pekabaran terdahsyat ini. Kita tidak pernah membicarakan ini, sehingga tidak heran kita menjalankan iman kita tidak sesuai. Kita menjalankan iman kita seperti apa? Seperti orang-orang, ya, yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-24 yang katakan bahwa Tuanku menunda kedatangannya. Kita percaya Yesus akan datang, tapi kita katakan melalui setiap kehidupan kita bahwa Yesus masih lama datang. Itulah tidak heran kenapa kehidupan kita seperti ini sebagai umat Tuhan. Mengapa kehidupan kita nggak jelas? Mengapa kehidupan kita tidak menggambarkan iman kita yang sebenarnya? Kenapa? Karena Yakobus katakan kepada kita, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Artinya apa? Iman kita, si penunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, harus menggambarkan bahwa kita benar-benar menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Bukan orang-orang yang mencari harta dunia ini. Bukan orang-orang yang mencari kesenangan dunia ini. Bukan itu lagi yang harus kita lakukan saat ini. Yang harus kita lakukan adalah saat ini, kita tahu bahwa Yesus akan datang, sama seperti Nuh. Bahwa dia tahu air bah akan datang, yang dia lakukan adalah mempersiapkan diri dengan bahtera. Sama seperti kita. Yesus katakan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian halnya pula pada kedatangan anak manusia. Artinya apa? Sama seperti Nuh, mengabarkan sebuah pekabaran bahwa air bah akan datang, dan kita mengabarkan sebuah pekabaran Yesus akan datang, yang Nuh lakukan preparation to meet flood itu sendiri. Artinya apa? Ketika kita mengabarkan Yesus mau datang, ya, kita harus punya persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya kasih tema prepare to meet thy God. Kenapa? Karena pekabaran kita mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak siap untuk bertemu dengan Tuhan, oleh karena apa? Karena kita tidak melihat pekabaran itu yang sebenarnya. Saudara, mungkin ini menjadi sesuatu yang baru bagi kita, ya. Mungkin tapi kita telah dilihat oleh Alkitab, ya, dan Roh Nubuat tadi kita melihat bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tujuan utama kita, ya, tujuan utama kita saat ini adalah pembentukan karakter. Tapi saya katakan saudara, jangan sampai telat pembentukan ini. Dan mengapa Tuhan izinkan COVID-19 ini? Ya. Mengapa Tuhan izinkan COVID-19 ini, saudara? Saya mau katakan, ketika saya setiap hari melihat update COVID-19, saya berpikir dalam hati saya, Tuhan,
ada ratusan ribu orang di luar sana Tuhan, yang mati, yang saya sendiri nggak tahu. Orang ini tahu nggak kebenaran Tuhan? Orang ini tahu nggak pekabaran Tuhan? Saya nggak tahu. Apakah orang itu mati di dalam Yesus benar atau tidak? Apakah mereka mati dalam sebuah pengharapan tentang kebangkitan yang kita miliki saat ini? Apakah mereka punya itu, saudara? Mereka belum tentu tahu tentang hal itu. Tapi Tuhan izinkan ya untuk satu hal, membuat umat-umat Tuhan mengerti, saudara, sama seperti Daud punya sebuah kesalahan, ya, kesalahan Daud, ya, sehingga Tuhan harus turunkan wabah ke Yerusalem hanya untuk mengingatkan Daud bahwa oleh karena kesalahanmu ribuan orang mati tanpa pengharapan. COVID-19 ini diizinkan sama Tuhan oleh apa? Supaya kita mengingat, supaya mata kita terbuka, ribuan orang mati. Hanya karena apa? Tuhan mau kita mendengar. Tuhan mau kita kembali ke Dia. Apa perlu jutaan orang mati, saudara? Tidak tahu kebenaran. Apa perlu sampai miliaran orang mati? Hanya untuk bangunin umat-umat Tuhan. Tidak perlu sampai sebatas itu Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan izinin sesuatu. Walaupun kita tahu setan berbuat sesuatu dalam hal ini. Tapi jangan sampai itu Tuhan izinin hanya untuk bangunin kita, saudara. Kita tidak berbicara tentang orang-orang yang mati tadi. Ya, karena bukan hak kita untuk menentukan dia akan ada di surga atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan izinin itu semua untuk membuka mata kita. Mengapa sampai sejauh itu? Mengapa? Oleh karena kita dalam keadaan Laodikia. Kita merasa umat Tuhan, kita merasa tahu banyak, kita merasa mengerti jelas, kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling hebat, kita udah lakuin semuanya, tapi sebenarnya tabiat kita buruk. Saya selalu mikir ini dalam hati saya. Tuhan, kenapa ada COVID-19? Tuhan, kenapa ada COVID-19? Saya selalu katakan, Tuhan, banyak sekali pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan, tetapi terhambat oleh karena COVID-19. Sampai saya mengerti jelas. Oleh karena kasih karunia-Nya, Tuhan harus izinkan itu, saudara. Tuhan harus izinkan supaya apa? Membangunkan umat-umat Tuhan. Pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, apakah kita harus membiarkan sampai ratusan ribu atau bahkan sampai menyentuh jutaan orang untuk meninggal hanya untuk membukakan mata kita untuk kita bangun dari tidur rohani kita, untuk membuat kita bersiap bagi kedatangan yang kedua kali. Di luar sana banyak orang yang udah siap, saudara, saya katakan. Tuhan hanya tinggal ngebalikin itu aja, mereka datang. Mereka datang, saya percaya banyak ribuan, bahkan Roh Nubuat katakan kepada kita, bahwa kabar itu akan sangat cepat diberitakan nanti. Tuhan punya umat-umat yang luar biasa di luar sana. Banyak. Tapi yang dia tunggu siapa? Umatnya. Yesus menunggu, Christ Object Lesson katakan Yesus menunggu dengan kerinduan yang sangat luar biasa akan penyertaan tabiatnya di dalam jemaatnya. Kalau tabiatnya sudah dipantulkan dengan sempurna oleh jemaatnya, barulah ia datang. Bagaimana kita bisa mempunyai tabiat seperti Yesus? Melalui apa yang Yesus lakukan saat ini. Di dalam bait suci surgawi. Di bilik yang maha suci. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Jadi di sini kita mendapati bahwa karena Tuhan begitu menyayangi kita, makanya saya katakan pelajaran ini belum berhenti di sini, saudara. Kenapa? Karena kita akan melihat di minggu depan. Kalau gitu pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya saya punya tabiat seperti Yesus? Bagaimana cara dan apa hubungannya? Mengapa tes terakhir adalah Sabat? Apa itu Sabat yang sebenarnya? Di balik Sabat itu adalah hari peribadatan, tapi apa sebenarnya Sabat itu sendiri? Ya, mengapa itu menjadi meterai di dahi? Ya, apakah Sabat itu meterai di dahi seperti itu? Mengapa itu ditaruh di dahi? Dan kita tahu dalam 144.000 di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang pertama bahwa ada tabiat Yesus dan tabiat Bapaknya di dahi mereka, artinya ada hubungannya antara Sabat dengan tabiat. Apakah
supaya kita jangan seperti orang Farisi yang melakukan apa yang Tuhan minta tanpa mengetahui makna di baliknya. Mereka mempersembahkan domba setiap hari, dan setiap tahun mereka melakukan hari raya, dan ketika Yesus datang sebagai domba mereka tolak. Jangan sampai seperti itu. Itulah sebabnya saya mengundang kita semua untuk tetap mengikuti di series berikutnya, ya. Karena ini pelajaran berlanjut, tapi yang saya mau katakan pada malam hari ini, Tuhan memberikan sebuah pekabaran kepada kita. Itu pekabaran untuk mempunyai tabiat seperti Yesus. Mungkin selama ini kita sibuk dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan pengetahuan, dengan kepintaran, supaya kita dianggap pintar dengan luar biasa. Tapi hari ini kita lihat bahwa inti dari semuanya adalah tabiat. Saya mau katakan saudara, kalau masalahnya hanya dosa, Tuhan sudah selesaikan. Itulah sebabnya Roma katakan bahwa semua orang telah berdosa. Satu, masalah pertama dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ada dua masalah. Dosa harus diselesaikan. Kemuliaan Allah itu apa? Tabiat Allah. Jadi dosa, masalah pertama, dan tabiat Tuhan yang hilang dari manusia. Ini yang harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Melalui pengadilan pemeriksaan. Melalui bait suci surgawi. Dan kita akan belajar. Ya, pada malam hari ini, Tuhan telah membukakan kepada kita. Mungkin selama ini kita menjalankan iman kita salah. Mungkin selama ini kita tidak tahu arah kehidupan kita sebenarnya apa. Tapi pada malam hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, melalui roh nubuat, bahwa tujuan utama kita adalah pembentukan karakter. Kita tahu, apapun yang kita lakukan, saudara, ketika kita makan, pikirkan, apakah makanan ini akan membuat karakter saya lebih seperti Yesus atau tidak? Ketika kita lakukan sesuatu, apakah yang saya lakukan ini membuat saya mempunyai karakter lebih seperti Yesus atau tidak? Ketika kita punya pertanyaan setiap yang kita tanyakan ini, dan dalam setiap yang kita lakukan, maka kita tahu jalan bagaimana melakukan iman kita. Itu yang harus kita lakukan pada hari ini. Dan kalau itu adalah kerinduan kita, setiap kita melakukan sesuatu, kita tanya apakah ini akan membawa saya mempunyai karakter seperti Yesus, dan kalau itu adalah kerinduan kita, saya mengundang kita semuanya untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang telah kami pelajari. Mengingatkan kami kembali bahwa Engkau benar-benar mengetok pintu hati kami ya Tuhan, oleh karena penghakiman sementara sedang berlangsung. Engkau rindu untuk memeteraikan umat-umat-Mu, oleh karena 4 mata angin ini sementara akan dilepaskan. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini dalam kehidupan kami tidak menjalankan iman kami yang sebenarnya. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini dalam kehidupan kami tidak melihat tujuan utama kami, yaitu untuk mempunyai karakter seperti Engkau. Tapi pada malam hari ini kami diingatkan ya Tuhan, bantu kami. Sebagai manusia, kami tidak sanggup melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua yang ada di sini, pribadi lepas pribadi, dalam setiap pergumulan yang dihadapi ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.